Yes, alhamdulillah kabar sangat menggembirakan jelang lawan Persebaya besok lusa. Nick Kuipers buat pernyataan jujur dan cerdas gini demi Persib raih 3 poin maksimal. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persebaya dijamin auto ketar-ketir melihat semua ini. Legenda Persib yang juga staf pelatih Ahmad Jufrianto belak-belakan nekat ngomong gini jelang laga besok lusa. Sebut Persib sudah lakukan hal ini demi kebahagiaan Bobotoh. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Kevin Ray Mendoza siap membantu Persib hancurkan Persebaya, tampil memukau sebelumnya bersama timnas Filipina, sampai akhirnya buat sang pelatih kiper ngomong gini ke publik. Yakin akan pesta gol lawan Persebaya? Ini ulasan berita utamanya. Pengakuan aneh dan janggal pelatih Persebaya Paul Munster jelang away ke Bandung lawan sang juara bertahan Persib, bisa-bisanya dia malah buat pernyataan mengejutkan. Bobotoh auto sangat senang melihatnya. Ini kronologi selengkapnya. Adu taktik juru racik Persib versus Persebaya di BRI Liga 1 demi melanjutkan tren tak terkalahkan. Duel kecerdikan dua pelatih kelas Eropa tersaji. Ini analisa mendalamnya. Tonton video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar sangat menggembirakan jelang lawan Persebaya besok lusa. Nick Kuipers buat pernyataan jujur dan cerdas gini demi Persib raih 3 poin maksimal. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pemain bertahan Persib Bandung Nick Kuipers berbagi pandangannya menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Saya rasa mereka tim yang bagus, sangat kompak, dan sangat termotivasi. Mereka bisa memainkan sepak bola dengan cukup baik, ungkap pemain bernomor punggung 2 tersebut. Nick menambahkan, menurut saya mereka tidak akan berada di posisi puncak klasemen jika tidak memiliki kualitas. Jadi, kami harus bersiap untuk laga ini. Meskipun Persebaya memiliki catatan apik dan belum terkalahkan, Nick mengaku tidak merasa terbebani. Saya rasa tidak, karena setiap pekan berbeda dan semua tim bisa saja mengalami kekalahan. Ini normal dalam sepak bola, jelasnya. Dia juga menekankan bahwa timnya termotivasi untuk menghadapi tantangan melawan tim yang saat ini menduduki posisi teratas klasemen. Kami harus siap dan tidak merasa tertekan. Kami memiliki waktu jeda antar laga yang cukup panjang untuk berlatih dan mempersiapkan diri, tambahnya. Semua berjalan dengan baik dan tidak ada persiapan khusus. Kami sudah siap, tutup Nick dengan optimisme. Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Nick Kuipers ini? Apakah kalian setuju bahwa tidak ada tekanan dalam pertandingan ini? Diskusikan di kolom komentar. Persebaya dijamin auto ketar-ketir melihat semua ini. Legenda Persib yang juga staf pelatih Ahmad Jufrianto belak-belakan nekat ngomong gini jelang laga besok lusa. Sebut Persib sudah lakukan hal ini demi kebahagiaan Bobotoh. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Bek sekaligus staf pelatih Persib Bandung, Ahmad Jufrianto, mengungkapkan kebahagiaannya terhadap progres menjanjikan timnya menjelang laga melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Ia mengatakan bahwa Persib sudah tidak sabar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan penting ini. Menurut Ahmad, hasil melawan Persebaya sangat signifikan bagi tim. Jika kita menang, ini akan menambah kepercayaan diri di pertandingan-pertandingan berikutnya, ujarnya.
Kemenangan dalam laga ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat seluruh pemain, terutama mengingat posisi Persebaya sebagai tim peringkat pertama. Keadaan tim saat ini bagus dan kami masih terus mempersiapkan diri menghadapi Persebaya. Jika kita menang, kepercayaan diri kita akan meningkat pesat, tambah pemain bernomor punggung 16 tersebut. Jupe, sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa catatan Persib yang belum terkalahkan musim ini memberikan dorongan ekstra dalam menghadapi pertandingan syarat gengsi seperti ini. Ia yakin bahwa tingkat kepercayaan diri tersebut akan berpengaruh positif pada penampilan tim di lapangan. Saat ditanya tentang catatan apik Persebaya yang juga belum terkalahkan, Jupe menganggap itu tidak perlu menjadi fokus utama. Kami lebih memilih untuk berkonsentrasi pada tim sendiri daripada memikirkan catatan tim lawan, jelasnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita tampil di akhir kompetisi dan laga besok adalah langkah awal yang menentukan tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah kemenangan melawan Persebaya akan menjadi titik balik untuk Persib? Yuk diskusikan di kolom komentar. Kevin Ray Mendoza siap membantu Persib hancurkan Persebaya, tampil memukau sebelumnya bersama timnas Filipina sampai akhirnya buat sang pelatih kiper ngomong gini ke publik. Yakin akan pesta gol lawan Persebaya. Ini ulasan berita utamanya. Persib Bandung memiliki banyak pilihan di posisi penjaga gawang menjelang laga melawan Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat, 18 Oktober 2024. Meskipun Kevin Mendoza kemungkinan baru bergabung menjelang pertandingan, Persib masih memiliki opsi Teja Paku Alam. Pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, mengungkapkan bahwa baik Teja maupun Mendoza memiliki peluang yang sama untuk bermain. Mungkin saja Teja yang bermain atau mungkin Kevin juga, karena dia akan datang pada 17 Oktober. Masih ada waktu sebelum pertandingan. Namun saya belum tahu pasti, nanti saya akan berdiskusi dengan Coach Bojan untuk menentukan situasi ini, jelas Passos. Dia juga memastikan bahwa siapapun yang akan tampil nanti, semua dalam kondisi siap. Semua kiper menjaga kondisi dengan baik agar siap tampil pada pertandingan mendatang. Kevin saat ini bersama timnas dan itu bagus untuk Persib. Teja bersama Seva dalam kurung Sanggasi dan Fitrah dalam kurung Maulana juga berlatih dengan baik. Semua dalam kondisi siap menjelang laga berikutnya, pungkasnya. Siapa yang kalian harapkan untuk bermain di posisi penjaga gawang melawan Persebaya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pengakuan aneh dan janggal pelatih Persebaya Paul Munster jelang away ke Bandung lawan sang juara bertahan Persib, bisa-bisanya dia malah buat pernyataan mengejutkan. Bobotoh Auto sangat senang melihatnya. Ini kronologi selengkapnya. Pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya akan berlangsung tanpa penonton akibat sanksi yang dijatuhkan kepada tim tuan rumah oleh Komdis PSSI. Namun pelatih Persebaya, Paul Munster, menegaskan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi fokus timnya. Tanpa penonton sebenarnya bagus untuk kami. Namun sebagai tim tamu, kami harus tetap fokus pada permainan kami sendiri. Mereka adalah salah satu klub terkuat di Liga 1, ungkap Munster. Hingga matchday 7, Persib belum mengalami kekalahan, sama seperti Persebaya dan Borneo FC. Saat ini Persib berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 4 kali hasil seri, sedangkan Persebaya memuncaki klasemen meski hanya meraih 2 kali seri. Borneo FC di peringkat kedua mengoleksi 3 kali seri. Melihat klasemen, jelas bahwa Persib merupakan salah satu lawan terberat yang akan dihadapi Persebaya di awal musim ini. Kami percaya diri persiapan berjalan dengan baik dan kami akan berjuang untuk membawa pulang poin, kata Munster. Kecuali Muhammad Hidayat yang sedang menjalani pemulihan, seluruh pemain Persebaya dapat dimainkan. 3 pemain timnas rencananya akan tiba di Jakarta dan langsung bergabung dengan tim di Bandung.
Kehadiran 3 pemain timnas tentu menjadi tambahan amunisi untuk laga mendatang, tambahnya. Sementara itu, Persib tidak bisa menurunkan gelandang naturalisasi Mark Klok yang harus absen akibat sanksi larangan bermain dari Komdis. Munster menyebutkan kehilangan Klok tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Mereka masih memiliki Adam Alis serta beberapa pemain asing dan naturalisasi seperti Victor Igbonevo. Kami akan fokus pada tim kami sendiri. Siapa yang kalian prediksi akan tampil lebih baik dalam pertandingan ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Adu taktik juru racik Persib versus Persebaya di BRI Liga 1 demi melanjutkan tren tak terkalahkan. Duel kecerdikan dua pelatih kelas Eropa tersaji. Ini analisa mendalamnya. Tonton video sampai selesai. Bojan Hoda dan Paul Munster tampaknya memiliki pendekatan serupa dalam mengatur timnya di BRI Liga 1 dengan keduanya sering mengandalkan formasi 4-3-3. Bojan pelatih Persib Bandung memanfaatkan kedalaman skuadnya dengan banyak pilihan di lini serang seperti Dimas Drajad, David da Silva, dan Ciro Alves yang dapat dimainkan di berbagai posisi penyerang. Hasilnya terlihat positif dengan keduanya mampu mencetak gol dan berkontribusi secara signifikan. Di lini tengah, Bojan memiliki variasi pemain seperti Mark Klok dan Deddy Kusnandar yang membuatnya tenang dalam menentukan komposisi terbaik untuk setiap pertandingan. Di pertahanan, duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca menjadi andalan untuk menahan gempuran lawan, sementara Teja Paku Alam dan Kevin Rai Mendoza siap menjaga gawang. Di sisi lain, Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya, juga lebih suka formasi 4-3-3 meski kadang menggunakan 4-2-3-1. Flavio Silva menjadi andalan di lini depan, didukung oleh Bruno Moreira dan Malik Rizaldi di sayap. Munster jarang melakukan rotasi, mempertahankan pemain kunci seperti Francisco Rivera dan Gibson Costa di lini tengah serta Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya di pertahanan. Dengan tren positif Persebaya yang mencatatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang, tampaknya Munster akan tetap menggunakan komposisi utamanya kecuali ada situasi yang memaksa seperti cedera atau akumulasi kartu. Kedua pelatih ini menunjukkan bagaimana strategi dan konsistensi dalam pemilihan pemain bisa berkontribusi pada performa tim mereka di liga. Siapa yang menurutmu lebih unggul dalam taktiknya, Bojan atau Paul? Selain Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajad, asisten pelatih striker timnas Indonesia siap perbaiki kelemahan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struij. Asisten pelatih khusus striker timnas Indonesia Yeom Ki-hun mengakui bakal memperbaiki kelemahan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struij. Hal ini diungkapkan setelah ia memimpin latihan langsung 3 striker timnas Indonesia yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dimas Drajad. Yeom Ki-hun telah memimpin langsung 3 striker timnas Indonesia dalam latihan skuad Garuda dalam persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seusai memimpin latihan langsung penyerang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun pun berbicara blak-blakan. Mantan top scorer Korean FA Cup 2019 tersebut mengaku bahwa ia terkejut dengan kualitas yang dimiliki pemain timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mengakui bahwa ternyata striker timnas Indonesia punya potensi yang bagus, sehingga hanya butuh difokuskan lagi untuk lebih tajam. Hal ini diungkapkan setelah ia melihat langsung kualitas Hoki Caraka, Dimas Drajad, dan Ramadan Sananta. Jujur menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power, ujar Yeom Ki-hun. Ternyata power dan physical sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya. Balance-nya yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola, kata Yeom. Dan setelah terima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang bola, tapi dari latihan 2 hari sudah ada perubahan.
Jelasnya. Lebih lanjut, Yeom mengaku tak hanya akan memperbaiki kelemahan Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan Ramadhan Sananta saja. Akan tetapi ia mengakui akan juga memperbaiki kelemahan striker Abroad yakni Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Ia mengakui telah melihat dan menganalisa video Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk karena sudah dianalisa lewat video untuk Ragnar dan Rafael, kata Yeom Ki-hun. Tetapi mereka juga ada kelebihan sama kelemahannya juga, nanti ketemu di Arab Saudi akan diperbaiki, tuturnya. Shin Tae-yong soal Arab Saudi punya Ali Al-Bulaihi, provokator Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi. Tidak masalah bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ambil pusing dengan keberadaan Ali Al-Bulaihi di timnas Arab Saudi, bek yang populer dengan kelihayan dalam memancing emosi lawan. Ali Al-Bulaihi akan menjadi tembok kuku Arab Saudi untuk meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam partai pertama. Ali Al-Bulaihi yang bisa saja telah menyiapkan intrik lainnya bakal head-to-head dengan lini depan timnas Indonesia yang kemungkinan bakal diisi oleh Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Ali Al-Bulaihi menjadi satu di antara pemain paling senior dan berpengalaman di skuad Arab Saudi saat ini dengan perolehan 50 penampilan sejak debut pada Mei 2018. Namun dalam 4 pertandingan terakhir Arab Saudi yang terjadi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Ali Al-Bulaihi 2 kali tidak bermain. Dia sekali tidak masuk skuad dan sekali duduk manis di bangku cadangan. Hal-hal seperti itu tidak akan menjadi masalah untuk kami. Pemain yang biasa kasar di permainan ia akan seperti itu terus, tidak akan berubah, jelas Shin Tae-yong. Sebaliknya, kami harus antisipasi itu dengan baik. Mulai dari saya dan pemain untuk memanfaatkan kekasaran pemain tersebut, ucap arsitek asal Korea Selatan ini.